Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Dwiasti dengan NIM C3A119179 dari kelas C Praktikum 1. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan kompilasi video tentang materi editing audiovisual dari awal sampai akhir pertemuan. Dan saya juga akan sedikit menjelaskannya. Selamat menyaksikan! Video pertama mengenai sejarah, fungsi, dan tujuan editing. Sejarah awal editing muncul setelah adanya pemutaran film bisu milik Lumière Frères alias Lumière bersaudara lewat judul La Sortie des Usines tahun 1895. Jika di era tahun 1900-an, George Méliès sering menggunakan teknik dissolve untuk melakukan trik sulap dalam film-filmnya, maka di era 1910-an, D.W. Griffith diawali eksperimen Porter yang dilakukan ketika dia mencoba menggabungkan rekaman dokumentasi mengenai aksi petugas pemadam kebakaran di sebuah gedung di Amerika. Dan film ini berjudul The Life of an American Fireman. Metode Porter ini kemudian dilanjutkan oleh D.W. Griffith yang mengembangkan metode parallel editing untuk menambah ketegangan adegan aksi dalam filmnya menjadi teori baru. Nah, ini saya sedang menjelaskan fungsi dan tujuan dari editing. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai jenis-jenis teknik cutting. Ada standar cut. Nah, standar cut ini merupakan teknik cutting yang paling basic karena tidak ada transisi antara shot A dengan shot B. Yang kedua ada jump cut. Nah, jump cut ini merupakan teknik yang bertujuan untuk mempercepat editing beberapa step ke depan. Yang ketiga ada L-cut. L-cut merupakan teknik di mana audio klip A akan terus terdengar hingga video klip B mulai berjalan. Nah, yang keempat ada J-cut. Nah, J-cut ini merupakan kebalikan dari teknik L-cut. Yang kelima ada match cut. Nah, match cut ini merupakan penggabungan dua shot yang masih berkesinambungan. Yang keenam ada cutaway. Cutaway ini merupakan teknik editing di mana memperlihatkan suasana dari karakter utama. Yang ketujuh ada montage cut. Nah, montage cut ini merupakan teknik mengedit potongan video yang tematik, terpisah, kemudian menggabungkannya ke dalam satu rangkaian dengan rapi. Yang kedelapan ada cutting effect, memotong satu klip ke tampilan lain yang sama dengan tindakan pertama dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah crosscut. Crosscut adalah teknik cutting yang secara bergantian terdiri dari lebih dari satu adegan yang biasanya terjadi dalam satu waktu yang bersamaan namun lokasi yang berbeda. Selanjutnya, video mengenai editing audio. Di sini saya menggunakan aplikasi CapCut dan Lexis Audio. Yang pertama adalah konfigurasi channel. Jadi konfigurasi channel ini adalah memasukkan background ke dalam video kita. Saya akan menunjukkan dua teknik cutting pada editing video. Yang pertama adalah L-cut. Jadi teknik L-cut ini adalah teknik di mana audio klip B sudah terdengar sebelum video klip A selesai diputar. Nah, sedangkan teknik cutting J-cut adalah teknik cutting di mana audio klip A masih terdengar ketika video klip B sudah ditampilkan pada timeline. Saya akan mereduce noise pada audio dubbing. Saya menggunakan aplikasi editing audio bernama Lexis Audio Editor. Ini saya sedang memberikan tutorial mengenai cara mereduce noise dengan Lexis Audio Editor. Dilanjut dengan tutorial balancing audio. Nah, ini saya sedang melakukan sinkronisasi antara audio dengan visualnya agar sesuai. Dan ini tutorial keyframing audio atau mengatur volume. Kemudian eksplorasi audio yaitu menambah efek fade in dan fade out pada audio. Nah, di CapCut kita bisa mengatur durasi fade in dan fade out-nya sesuai selera. Video selanjutnya mengenai color grading. Di sini saya menggunakan aplikasi VS Cocam. Namun untuk point luma waveform saya menggunakan CapCut. Kita gunakan fitur white balance. Di sini ada temperatur dan tint-nya. Jadi di akses video scope ini saya mengeksplor fitur-fitur dalam color grading itu sendiri di VS Cocam. Kita dapat mengatur luma waveform melalui fitur adjust, yaitu di contrast dan brightness. Untuk penggunaan RGB, kita dapat memanfaatkan fitur split tone di VS Cocam. Kemudian tutorial mengenai penggunaan vector scope. Nah, vector scope dibagi menjadi dua macam, yaitu vector scope HSL dan YUV. Kebetulan di VS Cocam hanya tersedia vector scope HSL, jadi kita coba yang HSL. Untuk mengatur exposure, kita bisa langsung ke fitur exposure di sini.
Sedangkan untuk color wheel, karena di VS Code tidak tersedia, namun kita tetap dapat memanfaatkan fitur color seperti HSL dan split tone. Penyesuaian shot dengan color curves. Nah, ini sama saja seperti penggunaan RGB. Jika di VS Code Cam ini, kita menggunakan fitur split tone. Color mask and shape, saya akan menambahkan overlay hasil edit yang sudah kita edit tadi. Nah, kemudian kita samakan terlebih dahulu ukurannya. Kemudian kita ke fitur mask. Nah, di sini ada beberapa pilihan bentuk. Saya akan coba yang rectangle agar terlihat perbedaannya. Saya mulai di durasi video 16,3. Pada video berikutnya, saya memberikan tutorial mengenai poin-poin berikut menggunakan aplikasi CapCut. Di sini saya sedang menunjukkan tutorial mengenai cara membuat transisi. Kemudian tutorial mengenai menambahkan filter atau efek dengan fitur filter. Kemudian tutorial mengenai cara mengatur speed atau kecepatan video menggunakan fitur speed. Selanjutnya, tutorial mengenai stabilisasi atau menstabilkan video dengan menggunakan fitur stabilize. Selanjutnya, keyframing. Mari simak penjelasan berikut. Caranya, klik video, kemudian tentukan bagian awal keyframing. Ini bebas mau di mana saja. Klik icon keyframe di atas timeline yang bentuknya seperti layang-layang. Tentukan lagi bagian akhir video. Klik icon keyframe lagi. Nah, pada icon keyframe yang kedua ini, kita zoom videonya mengarah ke kalung, dan ini dia hasilnya. Selanjutnya, saya akan melakukan titling, yaitu memberi tulisan atau semacam judul pada video. Caranya adalah tentukan terlebih dahulu bagian durasi mana yang kita ingin teksnya muncul, kemudian pilih teks, add text, tulis kata yang kita inginkan, pilih font, kemudian pilih fitur animation di paling kanan ini. Di sini terdapat animation in, out, dan loop. Terakhir, saya akan melakukan rendering atau menyimpan hasil seluruh proses editing yang sudah dilakukan. Nah, sebelumnya kita bisa memilih terlebih dahulu resolusi atau kualitas video yang kita inginkan, juga frame rate. Pada video tugas praktikum yang terakhir, saya membagikan materi mengenai poin-poin berikut. Oh iya, saya menggunakan aplikasi InShot. Yang pertama, master file atau folder yang berisi footage video untuk bahan editing. Kemudian H264 yaitu rekomendasi standar resolusi video. Kemudian sosial media, mengatur rasio video sesuai dengan rasio sosial media yang akan kita gunakan. Kemudian sharing, yaitu cara membagikan hasil editing ke media sosial tertentu secara langsung dari aplikasi editing yang kita gunakan. Dan kompresor, yaitu mengubah resolusi video baik dari tinggi ke rendah ataupun sebaliknya. Kemudian langkah-langkah atau cara mengekspor caption di software Adobe Premiere. Dan yang terakhir, pengarsipan di library, yaitu mengelompokkan file-file yang kita miliki berdasarkan kategori tertentu agar tersimpan dengan rapi. Terima kasih sudah menonton video saya tadi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.